1 Oktober 2022 menjadi sejarah hitam persepak bolaan Indonesia. 125 nyawa melayang sia-sia di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Sebenarnya apa yang terjadi sehingga begitu banyak korban berjatuhan? Simak diskusi bersama David Rizal. Satu Oktober 2022 jadi hari yang kelam. Sejarah hitam bagi persepak bolaan Indonesia. Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur menjadi saksi bisu meregangnya 125 nyawa. Kericuhan terjadi usai laga antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Lantas apa yang sebenarnya terjadi sehingga begitu banyak korban berjatuhan? Kita diskusi. Ya, ini adalah sisa-sisa kerusuhan yang terjadi pada Sabtu malam. Pintu serta dinding ini seolah menjadi saksi bisu bagaimanakah perjuangan para supporter yang berusaha menyelamatkan diri pada saat kericuhan terjadi. Banyak kronologi bermunculan mengenai bagaimana kerusuhan itu bisa terjadi. Tapi ini kata polisi. Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan. Semuanya selesai. Permasalahan terjadi pada saat telah selesai, terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri, tidak pernah kalah, namun pada malam ini mengalami kekalahan. Rasa kekecewaan itulah yang menggerakkan para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan. Oleh karena itu, pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan ataupun mengejar para pemain. Dalam prosesnya itu untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata karena sudah napis. Banyak cerita pilu yang disampaikan oleh korban yang selamat. Mereka bercerita bagaimana awal mula peristiwa kerusuhan ini terjadi. Awal mula kejadian itu para supporter turun ke lapangan untuk ya hal-hal biasa lah. Terus itu banyak yang bentrok sama polisi. Jadi itu sudah mundur. Terus kok tambah banyak turun. Terus digas air mata itu. Waktu gas air mata ditembakkan, banyak yang lari, panik gitu. Terus keluar desakan, jadi banyak yang pingsan, terinjak-injak, seperti itu Pak. Kenapa mereka kesulitan keluar dari stadion? Itu dari beritanya kayak nganu itu Pak. Yang saya lihat, pintu tertutup. Data terakhir dari pihak polisian sedikitnya 125 orang menjadi korban meninggal dunia, sementara ratusan lainnya menjadi korban luka-luka. Pertanyaan besar sekarang muncul, bagaimana begitu banyak korban berjatuhan? Berikut keterangan dari pihak RSUD Kanjuruhan yang menerima sebagian besar korban meninggal dunia dan juga korban luka-luka. Kalau penyebab pasti belum bisa ya, karena nanti kan ada timnya sendiri. Jadi berdasarkan data-data yang diambil, kemudian nanti akan dipelajari. Untuk seperti yang saya kemukakan kemarin, ya paling banyak adalah pasien-pasien multiple trauma. Ya. Jadi bisa jatuh, bisa terbentur benda tumpul, kemudian bisa juga yang paling banyak itu jatuh ya, terinjak-injak. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah hipoksia, kekurangan oksigen. Karena kalau misalkan pasien-pasien itu berkumpul jadi satu ya, misalkan satu orang yang bergerombol, itu kan oksigennya meningkat. Pada saat kebutuhan oksigen meningkat, kemudian oksigennya itu kemarin tuh misalkan terlalu banyak dan berkurang, maka yang terjadi adalah pingsan. Nah pingsan itu yang kami takutkan adalah kemudian terinjak-injak dan lain-lain, ataupun sebaliknya jatuh diinjak-injak, kan juga bisa ya. Itu hanya ini aja ya, hanya perkiraan-perkiraan. Tapi untuk penyebab khusus ada timnya sendiri nanti mungkin yang bisa menjelaskan. Kalau menurut Kapolda Jawa Timur, penggunaan gas air mata sudah sesuai dengan prosedur tetap.
Ya, saya diskusikan hal ini dengan wartawan olahraga dari liputan6.com, Edu Krisnadeva. Seperti apa sih sebenarnya pengendalian massa pada stadion sepak bola? Jadi dalam hal ini memang sebetulnya fase-fase penanganan untuk supporter sendiri atau penanganan keamanan stadion sendiri itu sebenarnya banyak fasenya, Mas Yati. Tinggal bagaimana dari pihak keamanan ini menerapkan mana yang cocok dalam kondisi tertentu. Misalnya dalam kondisi seperti kemarin tentu sudah jelas ya, gas air mata itu tidak diperbolehkan, tapi mereka keamanan juga tetap menembakkan gas air mata karena pertimbangan mereka sendiri. Ini sekali lagi memang harus menjadi pertimbangan kita juga, tentu juga diselidiki ya, karena dari pihak Polri sendiri juga menyatakan akan mengusut insiden ini. Kalau memang ada yang harus bertanggung jawab, tentu mereka harus bertanggung jawab gitu, Mas. Memang kita harus merujuk pada statuta FIFA gitu, karena sebagai organisasi sepak bola dunia tentunya mereka sudah memiliki pengalaman yang sangat panjang terkait bagaimana pengamanan di sebuah industri sepak bola. Pengamanan industri ini tentunya berbeda sekali dengan pengamanan publik yang menjadi domain kepolisian. Tupoksi kepolisian itu sebagai Kamtibmas, menjaga Kamtibmas, menjaga keamanan ketertiban masyarakat, atau dalam tanda kurung adalah public security, keamanan publik seperti itu. Ini SOP-nya tentunya sangat berbeda. Di luar soal aturan, pembahasan mengenai gas air mata ini menarik perhatian. Gas air mata biasanya digunakan untuk mengurai massa, khususnya pada saat aksi demonstrasi. Dilansir dari Medical News Today, gas air mata adalah istilah umum untuk bahan kimia yang mengiritasi kulit, paru-paru, mata, dan tenggorokan. Gas air mata mampu menimbulkan efek jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya, saat terpapar gas air mata kemerahan berair dan terasa terbakar, penglihatan kabur, iritasi pada hidung dan mulut, sulit menelan, mual dan muntah, sulit bernafas, batuk, serta iritasi kulit dan ruam. Sementara efek jangka panjangnya, jika terpapar gas air mata di dalam ruangan atau dalam jumlah besar, diantaranya glaukoma, kebutaan, luka bakar kimia, dan gagal nafas. Saat ini pemerintah telah membentuk tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Kepada Polri agar dalam beberapa hari ke depan ini segera mengungkap pelaku yang terlibat tindak pidana, karena tentunya sudah melakukan supaya segera diumumkan siapa pelaku pidana dari ini yang sudah memenuhi syarat untuk segera ditindak, dan diminta agar Polri melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di daerah setempat. Kepada Panglima TNI juga diminta melakukan tindakan cepat sesuai dengan aturan yang berlaku, karena di dalam video-video yang beredar ada juga TNI yang nampaknya melakukan tindakan berlebih dan di luar kewenangannya. Apakah video itu benar atau tidak, Panglima TNI akan segera meneliti dan mengumumkannya. Tragedi Kanjuruhan seharusnya menjadi evaluasi dan juga pembelajaran bagi kita semua. Bukan hanya untuk tim penyelenggara, pihak keamanan, tapi kita semua pecinta olahraga sepak bola. Sepak bola adalah olahraga sekaligus hiburan. Kalah menang, sedih, kecewa, senang adalah hal yang biasa. Jangan sampai ini membuat meregang nyawa. Terima kasih sudah diskusi.